Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang kolaboratif. Salah satu nilai dari berakhlak. Jadi dalam pelaksanaan tugas keseharian ASN, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, mempercepat mencapai tujuan bersama. Jadi, bagaimana sih proses untuk mencapai kolaboratif yang bagus? Yang pertama itu harus ada trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses pengakuan saling berketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antar sesama. Terus, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah itu seperti apa? Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yang pertama itu harus ada kepercayaan. Kemudian pembagian kekuasaan, terus gaya kepemimpinan, dilanjutkan dengan strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama itu ketidakjelasan batas masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Kemudian dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Itu merupakan faktor yang dapat menghambat kolaborasi. Aspek normatif kolaborasi pemerintahan telah diatur pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Itu tentang administrasi pemerintahan yang bunyinya penyelenggara pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintah yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat badan atau pejabat pemerintah dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Yang pertama itu keputusan dan atau tindakan dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintah yang meminta bantuan. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan. Yang ketiga, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan sendiri. Yang keempat, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan atau pejabat pemerintah membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Kemudian, jika penyelenggara pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan,
dan fasilitas besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Itu salah satu dari syarat dapat memberikan bantuan kedinasan. Kemudian, badan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila terdapat yang pertama itu mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan sumber pemberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Atau yang ketiga, ketentuan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Jadi 2 kata kunci yang kita dapatkan dari kolaboratif. Yang pertama itu kesediaan bekerja sama. Yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Jadi sekian pembahasan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.